Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Cahya, NPM 217555061. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang pendapatan. Akuntansi pendapatan adalah dalam peraturan perpajakan nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut. Pendapatan adalah semua penerima rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari kedua definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. Kelompok pendapatan yang diterima oleh PPKD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Kedua, ada dana perimbangan pendapatan transfer. Yang ketiga, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari kelompok pendapatan di atas, hanya pendapatan asli daerah yang ada di SKPD, sedangkan dua kelompok pendapatan lainnya hanya ada di PPKD. Kemudian materi selanjutnya, akuntansi pendapatan SKPD. A. Transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan SKPD atau PPK strip SKPD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. B. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang tidak berulang yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga. Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 dicatat sebagai pengurangan ekuitas lancar. Kemudian yang C, pengembalian sifat normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. D, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Akuntansi pendapatan PPKD. Kelompok pendapatan yang menjadi kewenangan PPKD adalah sebagai berikut. Dana perimbangan pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. A. Transaksi pendapatan di PPKD dicatat oleh petugas penatausahaan PPKD. Transaksi ini dicatat pada saat harian pada saat kas diterima oleh kas daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. E. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang tidak berulang yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga. PP nomor 24 tahun 2005 dicatat sebagai pengurang ekuitas dan lancar. F. Pengembaliannya sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. G. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Kemudian piutang pendapatan. Pengertian dan contohnya. Pada dasarnya, piutang adalah salah satu bagian dari aktiva lancar yang tersaji dalam neraca. Piutang adalah salah satu hal yang wajar terjadi dalam kegiatan bisnis perusahaan. Jenis piutang pun ada banyak, salah satunya adalah piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah piutang yang belum diterima oleh perusahaan meskipun sisi waktu sudah menjadi hak milik perusahaan. Piutang pendapatan ini bisa juga disebut dengan piutang usaha atau piutang dagang. Piutang akan memungkinkan setiap pembeli dalam memperoleh perusahaan dengan cara berhutang. Transaksi di hutang piutang di dalam perusahaan ini nantinya akan dicatat di dalam jurnal utang dan piutang. Ciri-ciri piutang pendapatan. Piutang pendapatan memang mempunyai resiko dan keuntungan tersendiri. Untuk pihak perusahaan, jenis piutang ini akan memungkinkan perusahaan dalam menjual barang dagangannya secara lebih cepat, mencegah produk disimpan di gudang terlalu lama, dan bisa menerapkan bisnis model B2C. Pihak pelanggan pun nantinya bisa mudah dalam mendapatkan produk walaupun kondisi kas mereka belum memadai dalam melakukan pembayaran. Nah, ciri-ciri dari piutang pendapatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk utama perusahaan. Ciri yang pertama dari piutang pendapatan adalah hasil dari penjualan kredit atas produk utama pihak perusahaan. Sedangkan piutang yang terdapat dari pinjaman pegawai ataupun piutang bunga termasuk dalam piutang lain-lain. Piutang terjadi karena adanya kegiatan transaksi produk ataupun menggunakan jasa perusahaan Anda yang tidak dibayar secara penuh ataupun langsung. Ada tanggal jatuh tempo
mempunyai tanggal jatuh tempo adalah ciri dari piutang pendapatan yang kedua. Terdapat dua satuan yang biasa digunakan dalam pengukuran tanggal jatuh tempo, yaitu bulan dan hari. Untuk perhitungan tanggal jatuh tempo dengan berdasarkan bulan, maka akan sama dengan tanggal pembelian, tapi di bulan selanjutnya. 3. Ada nilai jatuh tempo. Selain tanggal jatuh tempo, di dalam piutang juga terdapat nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo ini akan dikenakan pada pembayaran piutang yang sudah melebihi tanggal jatuh tempo. Nah, ini diperoleh dari penjualan pembelian produk ataupun jasa yang ditambahkan dengan nilai bunga atas adanya keterlambatan pembayaran piutang. Resiko piutang tak tertagih. Piutang mempunyai resiko tidak tertagih. Untuk mengatasinya, biasanya pihak perusahaan akan memberlakukan potongan tertentu untuk pihak terutang jika membayar tagihan sebelum jatuh tanggal tempo. Untuk bisa mencegah piutang yang tak tertagih, pihak perusahaan juga tidak bisa masalah dalam memberikan fasilitas pembelian secara kredit. Anda berhak meminta down payment atau membuat ketentuan penalti dalam bentuk bunga atas keterlambatan pembayaran piutang. Nantinya setiap periode akuntansi juga harus dibuatkan jumlah penyesuaian piutang tidak tertagih. 5. Besaran bunga. Ada juga nominal bunga yang diberlakukan secara berbeda-beda tergantung dari kebijakan pihak perusahaan. Informasi yang berhubungan dengan nominal bunga yang dikenakan pada pihak konsumen ini akan diinformasikan pada pelanggan sebelum melakukan kegiatan transaksi pembelian kredit. Anda sendirilah yang nantinya harus menentukan tingkat bunga. Beban bunga ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh pihak pelanggan karena mereka menambah waktu pembayaran. Contoh transaksi piutang pendapatan. Agar lebih memahami cara mencatat piutang pendapatan, Anda bisa menyimak contoh yang ada di bawah ini. Contoh soalnya, CV Sinar Jaya Sentosa mencatat piutang pendapatan di awal bulan Agustus 2021 sebanyak 50 juta rupiah. Selama bulan Agustus tersebut terjadi kegiatan transaksi yang berhubungan dengan piutang dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran piutang dari PT ABC sebanyak 15 juta rupiah di tanggal 10 Agustus 2021. Yang kedua, ada CV Mekarjaya Damai membeli barang dagang CV Sinar Jaya Sentosa secara kredit di tanggal 15 Agustus 2021 sebanyak 20 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, ada PT D yang membayar piutangnya lebih awal sebanyak 25 juta rupiah dan memperoleh potongan penjual sebanyak 1% dari utangnya jika dibayar sebelum tanggal jatuh tempo. PT GHI membayar di muka atas barang dagang CV Sinar Sentosa sebanyak 20 juta rupiah di tanggal 25 Agustus, tapi barang baru dikirim di periode bulan depan. Dalam hal ini, piutang pendapatan akan bertambah jika terjadi penjualan kredit dan berkurang ketika pelanggan berhasil melunasinya. Berdasarkan contoh di atas, maka pendapatan CV Sentosa Sinar Jaya Sentosa di akhir bulan Agustus adalah sebagai berikut. 50 juta dikurang 15 juta ditambah 20 juta dikurang 25 juta, dan pendapatannya adalah 30 juta. Sedangkan total piutang pendapatan dari perusahaan tersebut adalah sebanyak 30 juta rupiah yang juga akan menjadi piutang di awal bulan September 2021. Sedangkan untuk transaksi nomor 4 akan masuk dalam pendapatan diterima di muka yang bisa dicatat sebagai utang usaha. Kemudian di slide ini saya memberikan contoh jurnal tentang pendapatan piutang usaha. Mungkin ini saja